Vitamin. Apa sih vitamin? Vitamin berasal dari kata vita yang berarti hidup, dan amin yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen. Vitamin memiliki peran penting dalam memperlancar metabolisme tubuh, di mana vitamin berperan sebagai kofaktor yang membantu proses katalis oleh enzim. Provitamin merupakan zat organik yang tidak memiliki kegiatan biologis, yang bila dicerna akan diubah menjadi vitamin. Contohnya, beta-karoten dalam wortel akan diubah menjadi vitamin A setelah dicerna. Lawan dari provitamin adalah antivitamin, yang merupakan zat organik yang menghambat pengaruh vitamin. Ada 3 cara antivitamin bekerja. Yang pertama, penghambatan bersaing di mana kofaktor dan antivitamin berkompetisi untuk menempati tempat di enzim. Yang kedua, destruksi vitamin atau memecahkan vitamin. Dan yang ketiga, yaitu pengikatan vitamin. Nah, vitamin diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, ada vitamin yang larut dalam air yang terdiri atas vitamin C dan vitamin B kompleks. Dan yang kedua, ada vitamin yang larut dalam lemak yang terdiri atas vitamin K, E, D, dan A. Nah, vitamin B kompleks ini terdiri atas vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Fungsi umum vitamin B untuk membantu mengubah makanan menjadi energi dan membantu pembentukan sel darah merah. Vitamin B1 atau tiamin tersusun atas pirimidin tersubstitusi yang dihubungkan oleh jembatan metilen dengan tiazol tersubstitusi, yang berfungsi untuk memelihara sistem saraf dan metabolisme karbohidrat, di mana B1 ini berperan sebagai koenzim pirufat dan alfa-ketoglutarate dihidrogenase. Kekurangan vitamin B1 ini dapat menyebabkan penyakit folineritis. Dan vitamin B1 ini dapat didapatkan dari hati, biji bunga matahari, padi, biji-bijian, kacang polong, semangka, dan tepung terigu. Vitamin B2 terdiri atas buah cincin isoaloksasin heterosiklik yang terikat dengan gula alkohol dan ribitol, yang berfungsi dalam metabolisme energi, pernapasan pembentukan molekul steroid, sel darah merah, glikogen, serta menyokong pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Kelebihan vitamin B2 ini dapat menyebabkan fotofobia. Vitamin B2 dapat kita temukan dalam susu, keju, brokoli, jamur, dan sereal. B3 atau niacin berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, fungsi jantung, dan sistem saraf pusat. Sumber makanan yang mengandung niacin diantaranya jamur, ikan tuna, ikan salmon, dada ayam, asparagus, hati domba, telur, mangga, B5 atau asam pantoneat yang jika aktif merupakan koenzim A dan protein pembawa asli ACP yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, protein, pembentukan hormon, dan asam lemak. Sumber makanan yang mengandung asam pantoneat diantaranya ada daging, ikan, kuning telur, hati, yogurt, keju, ubi, kembang kol, pisang, jeruk, dan alpukat. Vitamin B6 terdiri atas derivat viridin yang berhubungan erat yaitu viridoksin, viridoksal, viridoksamin, dan derivat fosfatnya yang bersesuaian, yang berperan dalam metabolisme protein, sistem saraf, dan pembentukan sel darah merah. Sumber vitamin B6 ini dapat kita jumpai dalam ikan, kentang, bayam, sawi, lobak, kembang kol, paprika,
brokoli, alpukat, dan juga melon. B7 atau biotin merupakan derivat imidazol yang berperan sebagai koenzim yang membantu metabolisme asam lemak, leusin, dan karbohidrat. Sumber biotin diantaranya ada kacang-kacangan, kembang kol, jamur, pisang, kuning telur, ayam, ikan, dan juga vitamin B9 atau asam folat terdiri dari basa peridin yang terikat dengan satu molekul masing-masing p-aminobenzoat asid dan asam glutamat, yang berperan dalam membangun blok DNA dan RNA, perkembangan janin dan regenerasi sel seperti sel darah merah dan sel kekebalan. Sumber terbaik vitamin B9 ada pada sayur-sayuran, khususnya sayuran berdaun hijau, hati, dan daging. Vitamin B12 atau kobalamin berperan penting pada saat pembelahan sel yang berlangsung secara cepat, memelihara lapisan yang mengelilingi dan melindungi serat saraf dan mendorong pertumbuhan normalnya serta dalam metabolisme sel-sel tulang. Sumber vitamin B12 diantaranya kerang, ikan kakap, daging rusa, udang, daging sapi, kalkun, kepiting, rumput laut. Dan akibat kekurangan vitamin B12 ini dapat mengalami anemia. Vitamin C atau asam askorbat bekerja sebagai antioksidan, membentuk kolagen, serat, dan struktur protein. Sumber vitamin C yaitu jambu biji, kiwi, kelengkeng, pepaya, paprika, stroberi, tomat, cabai, apel, sayuran hijau, kentang, ubi, jeruk, dan selanjutnya vitamin A atau retinol merupakan senyawa polisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksenil yang mempunyai provitamin yaitu karoten dan berfungsi untuk membentuk pigmen penglihatan dan memelihara jaringan epitel. Vitamin A ini bersumber dari mentega, kuning telur, keju, hati, sayuran hijau, dan wortel. Vitamin D atau kalsiferol dapat menghasilkan suatu hormon yaitu kalsitirol yang mempunyai peranan sentral dalam metabolisme kalsium dan fosfat. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit rakitis yang terdapat pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Vitamin D ini terdapat dalam ikan berlemak dan kuning telur juga hati. Vitamin E berperan sebagai antioksidan dengan memutuskan berbagai reaksi rantai radikal bebas. Vitamin E ini ada dalam benih gandum, minyak biji bunga matahari, minyak jagung. Vitamin K berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah, penutupan luka, dan sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino dan asam glutamat. Kekurangan vitamin ini menyebabkan kesulitan pembekuan darah saat terjadi luka atau pendarahan. Selain itu, vitamin K juga berperan sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino asam glutamat. Vitamin K terdapat dalam susu, kuning telur, dan sayuran segar. Terima kasih, semoga bermanfaat.